Halo Sobat Kupas, perkenalkan nama saya Arsalan Jafar Nafiuddin, salah satu mahasiswa program studi Sosiologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, teman-teman, hadirnya saya di sini, saya akan mencoba sedikit menganalisis konflik yang terjadi, yaitu konflik agraria di Dago Elos, Kota Bandung, yang akan ditinjau dari perspektif sosiologis teori konflik Karl Marx. Nah, secara historis teman-teman, betulnya awal mula sengketa tanah di Dago Elos itu terjadi pada 2016 silam. Kala itu Muller bersaudara, yaitu Heri Hermawan Muller, Dodi Rustandi Muller, dan Pipin Soendi Muller, mengklaim bahwasanya lahan di Dago Elos itu milik mereka. Muller bersaudara itu mengaku sebagai keturunan Belanda, yaitu Georgius Hendrikus Wilhelmus Muller, yang merupakan kerabat dari Ratu Wilhelmina Muller yang bertepatan ditugaskan di Indonesia. Nah, awal mulanya Muller bersaudara ini mengajukan surat pernyataan ahli waris ke pengadilan agama Cimahi, dan akhirnya pada tahun 2014 pun dengan adanya pengajuan surat pernyataan ahli waris ini diterima oleh pengadilan agama Cimahi dengan ahli waris bernomor 687-PDT.P/2013. Nah, ketika diterimanya oleh pengadilan agama Cimahi pun akhirnya menetapkan ahli waris tersebut, sehingga ini menjadi modal hukum bagi Muller bersaudara untuk mengklaim tanah di Dago Elos. Dengan akhirnya bermodalkan Eignung Verpanding, yang dapat dikatakan itu adalah sebutan untuk sertifikat tanah zaman kolonial Belanda, Muller bersaudara ini mengklaim tanah 6,3 hektar di Dago Elos. Dan sebetulnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 memang pihak yang mewarisi atau mengklaim tanah keluarganya dari barat bisa dikonversi menjadi lahan milik sendiri. Jadi Eignung Verpanding ini sebetulnya bisa diklaim menjadi tanah sendiri. Namun tim advokasi dari Dago Elos menemukan suatu fakta bahwa menyatakan Eignung Verpanding ini hanya bisa dikonversi atau dilakukan sampai tahun 1980. Nah, artinya bahwa Eignung Verpanding ini sudah tidak bisa dipakai karena melihat bahwa ketika pada masa itu kondisinya tahun 2016, berarti setelah 36 tahun Eignung Verpanding ini tidak bisa dikonversi. Nah, akhirnya pihak Muller bersaudara pun memberikan kuasa hukum ini kepada PT Dago Intigraha sebagai penggugat keempat. Nah, melalui PT Dago Intigraha, warga Dago Elos pun digugat oleh pihak Muller bersaudara melalui PT Inti Dago Intigraha dengan 335 orang yang tinggal di Kampung Cirapuhan, Dago Elos RW 1, RW 2, RW 3 ke Pengadilan Negeri Kota Bandung. Kemudian mereka juga menjalani banding pada tahun 2017 hingga maju ke tingkat kasasi. Tentunya memang ini menjadi sebuah perjalanan yang panjang bagi warga Dago Elos untuk menyelamatkan tanah mereka atau ruang hidup bagi mereka. Namun akhirnya setelah 2017 hingga tingkat kasasi ini, Muller bersaudara kalah dengan keluarnya putusan kasasi nomor 934.K/PDT/2019, yang dalam putusan ini pengadilan menyatakan bahwa Eignung Verpanding itu sudah berakhir pada tahun 1920, jadi tidak bisa digunakan kembali. Nah, tak menyerah sampai situ, akhirnya Muller bersaudara melakukan peninjauan kembali. Putusan peninjauan kembali nomor 109/PDT/2022 itu kemudian memenangkan Muller bersaudara, dan para warga Dago Elos pun terancam terusir dari rumah atau lahan mereka tempat tinggal, hingga pada pertengahan 2022 Lembaga Bantuan Hukum Bandung memberikan atau membuat sebuah rilis bahwasanya ini sangat kontra sekali gitu. Bahwasanya pernyataan dari pengadilan negeri sangat kontra sekali dengan tahun 2017 silam, sehingga terdapat adanya indikasi curangan seperti itu, sehingga akhirnya warga Dago Elos dan tim kuasanya pun menemukan suatu fakta kembali bahwasanya pengakuan tertulis dalam pernyataan ahli waris itu yang menyebutkan Georgius Hendrikus Wilhelmus Muller tidaklah benar. Jadi Muller bersaudara ini mengaku-ngaku begitu teman-teman, mengaku sebagai keluarga dari salah satu kerabat
ada di Belanda yang waktu itu bertepatan ditugaskan di Indonesia. Dan akhirnya warga Dago Elos pun menganggap bahwa Muller bersaudara tidak memberikan keterangan yang benar pada tahun 2014 ke Pengadilan Negeri Cimahi. Lalu mereka melaporkan ini ke Polrestabes Bandung sehingga kasus ini diurus oleh Polda Jabar dengan nama pelapor Ade Suherman, salah satu warga dari Dago Elos. Nah, akhirnya setelah perjuangan panjang, Pengadilan Negeri Bandung pun menjatuhkan vonis penjara selama 3,5 tahun untuk Muller bersaudara karena terlibat dalam pemalsuan dokumen dan surat dalam kasus sengketa lahan Dago Elos. Tentunya menjadi perjuangan yang sangat panjang bagi warga Dago Elos untuk mempertahankan ruang hidup mereka, tanah mereka yang mereka tinggali sejak lama, sehingga akhirnya mereka menang, Dago Elos menang, sehingga Muller bersaudara divonis penjara selama 3,5 tahun atas dugaan pemalsuan dokumen dan kasus sengketa lahan. Nah, apa sih yang kiranya kita bisa lihat gitu atau tinjau dari teori konfliknya Marx? Yang pertama, teman, secara sosiologis lagi-lagi konflik dipandang bukan sebagai suatu hal yang buruk gitu. Jadi secara sosiologis konflik dapat dipandang sebagai suatu hal yang dapat membawa perubahan untuk kedepannya sehingga bisa mengedepankan equilibrium atau keseimbangan. Nah, yang pertama tentunya ketika dalam konteks Dago Elos atau konflik agraria yang terjadi itu terdapat perbedaan kepentingan kelas yang kalau kata Marx kan dalam sistem ekonomi ada yang disebut dengan bourgeois dan proletar, itu kelas atas dan kelas bawah. Nah, tentunya dalam konteks Dago Elos, kelas atas yang dapat kita katakan sebagai Muller bersaudara begitu, memiliki kepentingan sengketa lahan seluas 6,3 hektar dengan mengklaim bahwasanya mereka itu menjadi kepentingan kelas atas. Lalu juga ada kelas bawah atau proletar. Mereka memiliki kepentingan untuk menahankan atau mempertahankan tanah mereka di Dago Elos khususnya. Nah, yang kedua adalah kita dapat melihat bahwasanya kelas memiliki dua sisi. Kelas dapat dikatakan ideal itu ketika memiliki dua sisi. Yang pertama secara objektif, yang kedua secara subjektif. Secara objektif, kelas dipandang sebagai kelompok kepentingan. Nah, secara subjektif sebagai sebuah kesadaran kolektif. Namun lagi-lagi kita bahas dalam konteks konflik agraria ini secara subjektif, kelas bourgeois atau yang dapat kita katakan Muller bersaudara ini memiliki kepentingan yaitu ya mengklaim tanah tadi di Dago Elos. Lalu juga secara subjektif mereka melakukan eksploitasi atau penghisapan terhadap kaum kelas bawah atau warga Dago Elos itu sendiri. Sehingga ini menjadi dapat kelas yang ideal yang dikatakan oleh Marx. Lalu kita coba ke kelas bawah atau yang disebut dengan proletar. Secara subjektif mereka juga memiliki kepentingan walaupun secara awal mereka tidak memiliki kepentingan, namun dengan kondisi yang seperti ini mereka memiliki kepentingan yaitu mempertahankan tanah mereka, ruang hidup mereka sebagai tempat tinggal mereka, dan secara subjektif mereka membangun sebuah kesadaran kolektif sehingga kita harus bersatu untuk sekiranya tidak terpecah-pecah melawan penindasan yang berbentuk penggusuran ini. Nah, itu yang kedua. Jika ditinjau dari teoriknya kelasnya Marx, itu kelas idealnya memiliki dua sisi, secara objektif dan juga secara subjektif. Dan yang terakhir teman-teman itu ada struktur kelas, di mana Marx mengatakan dalam konteks produksi kapitalis hubungan antara kelas atas dan kelas bawah itu tiada lain adalah cuman eksploitasi gitu, atau penghisapan. Jadi dalam struktur kelas tidak ada model atau hubungan lain gitu, hubungan yang sekiranya baik-baik aja menguntungkan untuk keduanya, tidak. Tapi dalam konteks produksi kapitalis hanyalah ada kelas atas mengeksploitasi kelas bawah. Jika kita tinjau dari konflik agraria di Dago Elos lagi-lagi tentunya model atau urgensinya itu sama halnya dengan yang dikatakan Marx, yaitu kelas atas mengeksploitasi kelas bawah dengan mengklaim tanah mereka untuk ruang hidup mereka, yaitu kelas bawah dapat dikatakan sebagai warga Dago Elos, dan tidak ada hubungan lain selain itu selain daripada eksploitasi atau penghisapan. Nah teman-teman, kiranya itulah sedikit analisis
dari konflik agraria yang terjadi di Dago Elos Kota Bandung hingga hari ini Dago Elos menang gitu, mengalahkan Mural Bersaudara hingga ke Pengadilan Negeri Bandung. Dan tadi juga sudah ditinjau dalam teori sosiologisnya konflik kelas Karl Marx, terbagi dalam 3 sisi. Yang pertama perbedaan kepentingan kelas, yang kedua kelas memiliki 2 sisi, yang ketiga struktur kelas. Nah, kiranya teman-teman kalau ada yang mau dianalisis kembali atau saran atau memberikan sebuah isu begitu, jadi teman-teman boleh komentar di bawah, sehingga dari teman-teman juga nanti bisa dianalisis secara teori sosiologis. Nah, itu teman-teman yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.